Wangi gitu aja kali ya. Halo, oke? Maaf Bu, tadi Ibu Baik. Mungkin di sini teman-teman masih bertanya, kenapa kondisi kesehatan kita masih buruk? Padahal udah hampir 79 tahun Indonesia merdeka. Padahal starting point kita juga sama kayak negara-negara maju yang lain, kayak Korea Selatan, Jepang. Tapi kenapa sih masih buruk? Nah, jadi yang pertama, karena upaya pembangunan belum mampu memperdayakan masyarakat, tetapi malah menciptakan ketergantungan. Misal, pemerintah lebih memilih untuk memberi bantuan sosial secara masif dibandingkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat supaya dapat mandiri dan menaikkan taraf ekonomi ke arah yang lebih baik. Kedua, anggaran yang besar tidak menjamin keberdayaan masyarakat semakin tinggi. Jadi, pemerintah cenderung memberikan solusi yang direktif yang lebih membutuhkan banyak biaya karena tidak ada kemandirian di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Oleh karena itu, pemberdayaan khususnya di bidang kesehatan sangatlah penting. Mungkin sebelum kita berkenalan sama pemberdayaan masyarakat, di sini ada lingkaran ketidakberdayaan. Jadi semakin tingkat pendidikan rendah, itu kemampuan sosial ekonominya semakin rendah, sehingga derajat kesehatannya pun rendah. Dan hal ini akan menciptakan suatu produktivitas yang rendah. Dan siklus ini akan terus berulang. Lalu, bagaimana sih caranya kita dapat mencapai lingkaran pemberdayaan nih? Mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya ya. Dan berikut kita akan berkenalan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi, menurut Sumaryadi, tahun 2025, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan dalam keadaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini tuh dapat dilakukan dengan dua cara gitu. Jadi dari dalam diri masyarakat itu sendiri dengan mendorong masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Lalu dapat juga eh, dilakukan dengan dari luar nih, dorongan dari luar, yaitu pemerintah dapat mengembangkan kebijakan, bantuan teknis, pemberian keuangan, dan bantuan pendidikan. Nah, inti dari pemberdayaan masyarakat ini merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, selanjutnya itu ada tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Menurut Permenkes RI nomor 8 tahun 2019, tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan yang edukatif dan partisipatif, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Nah, selain tujuan, dalam Permenkes ini akan diatur juga strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, strategi yang pertama itu dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Yang kedua itu dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat. Yang ketiga dengan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Dan yang berikutnya ada penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kebijakan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu dengan peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. Dan selanjutnya itu ada peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir yaitu dengan pengintegrasian program, kegiatan, dan atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat sasaran. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang alur pemberdayaan. Jadi yang pertama itu ada partisipasi. Jadi partisipasi ini merupakan suatu kondisi di mana masyarakat terlibat aktif dalam mengenali masalah yang dihadapi serta merumuskan solusi untuk mengatasinya, serta dalam menentukan tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, dalam upaya untuk secara optimal memaparkan kelompok sasaran pada berbagai pengalaman belajar, maka keterlibatan kelompok sasaran merupakan suatu prasyarat penting atau bahkan mutlak. Hal ini dikaitkan dengan hukum partisipasi seperti yang dikemukakan oleh Haggard, bahwa pengalaman belajar yang diperoleh kelompok sasaran akan meningkat dan lebih menetap jika kelompok sasaran dilibatkan dalam proses belajar.
Kemudian yang kedua itu peningkatan kapasitas. Jadi, meningkatkan kapabilitas individu-individu di dalam masyarakat agar mereka bisa mengoptimalkan semua potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini tuh contohnya seperti memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah secara mandiri. Boleh dilanjut? Yang ketiga itu ada pendampingan. Jadi menurut Deptan pada tahun 2004, pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan juga dinamisator. Nah, pola pendampingan yang dimaksud itu ada seperti model atau cara dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan, dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh para masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang keempat itu ada pelembagaan, yaitu bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial antara anggota masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dan menangani berbagai tantangan sosial yang ada di area tersebut. Nah, itu contohnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, yang merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada di luar jalur atau struktur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Nah, LSM ini bukan sekedar organisasi, tetapi merupakan suatu wadah kemasyarakatan yang memberikan perhatian pada pemberdayaan dan pengembangan swadaya masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusiawi. Boleh dilanjut? Nah, ini yang terakhir pada alur pemberdayaan adalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini merupakan upaya untuk memberikan dukungan dan sumber daya kepada masyarakat dalam jangka panjang, sehingga masyarakat dapat terus mengembangkan kemampuan, sumber daya, dan kemandirian mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan pihak eksternal secara terus-menerus. Boleh dilanjut? Nah, ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi kan alur ya, nah sekarang ini merupakan suatu proses. Jadi proses pertama itu ada penjangkauan, yang dimana tahap ini melibatkan upaya untuk mencapai sebanyak mungkin anggota masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses pemberdayaan. Ini termasuk mengidentifikasi dan menghubungi individu, kelompok, atau komunitas yang mungkin memiliki kepentingan atau potensi untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi potensi. Jadi dilakukan identifikasi terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia, keahlian, ataupun sumber daya alam. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas, yang dimana tahap ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas anggota masyarakat dalam untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini seperti yang tadi dijelaskan juga, ini kan tahapnya sama seperti yang di alur, yang dimana bisa dilakukan pelatihan, pendidikan formal atau informal, serta berbagai program pengembangan kapasitas lainnya. Yang keempat itu ada penampilan ke publik, di mana tahap ini masyarakat mulai aktif terlibat dalam kegiatan atau proyek yang akan dirancang bersama, seperti itu. Kemudian yang kelima ada peningkatan self-esteem, di mana tahap ini fokus pada pembangunan keyakinan diri dan harga diri anggota masyarakat melalui pencapaian keberhasilan ataupun kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini penting untuk memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pembangunan komunitas mereka. Yang keenam itu ada peningkatan peran, di mana anggota masyarakat mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan di komunitas mereka. Dan yang terakhir itu pelembagaan, seperti di tahap alur tadi, di mana melibatkan upaya untuk memperkuat struktur organisasi atau lembaga di tingkat komunitas yang dapat berkelanjutan dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk pembentukan organisasi masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, dan jaringan komunitas lainnya yang dapat bekerja secara mandiri untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada faktor pengaruh. Itu ada 8. Yang pertama itu komitmen kebijakan, yang kedua kesiapan provider, yang ketiga pembekalan dan dukungan teknis melalui pendampingan, kemudian partisipasi dan pendelegasian wewenang, yang kelima pembinaan berkelanjutan, yang keenam monitoring dan supervisi, yang ketujuh reward system, dan yang terakhir itu ada pelembagaan dan berkelanjutan. Boleh di next.
Nah, yang pertama ini tadi ada komitmen kebijakan, di mana dalam komitmen kebijakan ini ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu adalah komitmen jangka panjang dari pemerintah. Nah, komitmen jangka panjang dari pemerintah ini, di mana pemerintah itu harus memiliki komitmen jangka panjang melalui kebijakan resmi untuk memulai proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada fondasi untuk transformasi sosial, di mana komitmen tersebut itu menjadi fondasi yang kuat untuk memulai transformasi sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya ada penyusunan kebijakan yang terukur. Ini kebijakan resmi harus dirancang dengan cermat dan terukur untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Terus selanjutnya ada konsistensi dalam upaya pemberdayaan. Ini tuh tanpa komitmen jangka panjang dan upaya pemberdayaan masyarakat ini bisa menjadi tidak tanpa komitmen jangka panjang, upaya pemberdayaan masyarakat ini bisa menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. Kemudian selanjutnya ada kemitraan antar sektor. Diperlukan adanya kemitraan antara pemerintah dan sektor-sektor terkait seperti swasta, organisasi non pemerintah, dan masyarakat sipil. Terus selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya dan keahlian. Ini kemitraan ini tuh memungkinkan pemanfaatan sumber daya, pengalaman, dan keahlian yang diperlukan yang nantinya itu untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang efektif. Terus yang terakhir itu ada perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana konsep komitmen kebijakan itu sebagai prasyarat untuk pemberdayaan masyarakat, menekankan pentingnya perencanaan strategis, konsistensi, dan kemitraan dalam mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan dan bisa berdampak positif untuk masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada kesiapan provider, di mana komitmen kebijakan itu dioperasionalkan dalam kegiatan lapangan melalui petugas lapangan sebagai ujung tombak. Maksudnya itu provider itu menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui penerapan kebijakan yang jelas dan terukur. Nah, kebijakan itu diterjemahkan ke dalam kegiatan lapangan yang nantinya dijalankan oleh petugas lapangan sebagai garda terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Terus contohnya ini, provider memiliki panduan operasional yang jelas untuk petugas lapangan dalam menjalankan program pemberdayaan, misalnya seperti panduan fasilitasi pelatihan, terus pendampingan kelompok, dan monitoring untuk kemajuan program. Boleh di next. Terus selanjutnya ada pembekalan dan dukungan teknis. Dari pembekalan dan dukungan teknis ini ada ada poin-poin selanjutnya itu ada pembekalan, dukungan teknis, terus supervisi, investasi dalam kapasitas, dan yang terakhir itu ada dukungan untuk partisipasi aktif. Mungkin boleh di next. Terus yang keempat itu ada pendelegasian wewenang. Nah, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, petugas dan kader itu akan diberikan kewenangan nantinya buat melakukan implementasi dan modifikasi di lapangan sesuai dengan SOP yang akan disepakati nantinya. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dalam konteks requirement pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi maksudnya di sini yang pertama, hindari kegiatan yang bersifat hit and run dan project oriented. Yang mana hit and run ini artinya sekali datang dan pergi, jadi programnya itu tidak dilaksanakan secara maksimal gitu. Jadi hanya datang sekali untuk mengecek keadaan lalu pergi, tidak melihat atau mengecek kondisi untuk dampak berkelanjutannya. Ini sama seperti project oriented, yang mana programnya itu berfokus pada pengerjaan proyek jangka pendek saja dengan awal dan akhir yang ditentukan. Jadi kalau misalkan ada suatu proyek nih, kita datang tanggal segini, selesai tanggal segini udah ya.
kita nggak mikirin lagi nih dampak lanjutannya itu bagaimana gitu. Akhirnya ini tidak ideal untuk pemberdayaan masyarakat yang mana dampaknya terbatas, jadi menyebabkan seringkali gagal mengatasi akar permasalahan masyarakat dan dapat membuat masyarakat ketergantungan pada bantuan eksternal. Lalu hasilnya juga tidak berkelanjutan karena manfaat yang dicapai melalui program berorientasi project ini atau project oriented ini tidak dapat sustain atau dipertahankan. Sehingga dalam jangka panjang jika masyarakat tidak diberdayakan lagi, masyarakat itu tuh tidak mendapatkan esensinya gitu dari project yang diadakan. Boleh di next. Nah, lalu terdapat monitoring atau pemantauan dan supervisi, yang mana monitoring di sini adalah kegiatan pemantauan, jadi memantau kegiatannya itu, kemajuannya bagaimana dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini juga bisa memanfaatkan media seperti WhatsApp untuk berbagi informasi secara cepat dan real time. Lalu ada supervisi, yaitu melakukan pemantauan secara mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja petugas dan kader. Ini juga bisa menggunakan video call atau pertemuan langsung agar lebih efektif untuk memberikan umpan balik langsung yang yang juga menjadi arahan untuk yang diperlukan gitu. Lalu terdapat pentingnya konsistensi dan kepatuhan. Nah, ini salah satu faktor utama sih karena dari adanya pemantauan supervisi, namun bila memang tidak ada konsistensi dan kepatuhan di sana, itu percuma aja gitu. Jadi adanya pemberdayaan ini. Boleh di next. Nah, lalu terdapat reward system. Jadi yang pertama itu pemilihan petugas dan kader terbaik. Nah, jadi melalui reward system ini, petugas dan kader yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bisa diapresiasi dan diakui atas kontribusi mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemilihan dan penghargaan kepada petugas serta kader terbaik dalam berbagai kategori, misalnya seperti inovasi terbaik, dedikasi terbaik, atau dampak yang dihasilkannya. Lalu ada insentif dan penghargaan. Ini sebenarnya mirip-mirip, namun kalau ini tuh lebih ke arah pemberian insentif dan penghargaan konkret seperti bonus finansial, sertifikat penghargaan, atau promosi jabatan bagi petugas dan kader yang berhasil mencapai target atau menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Lalu ada pengakuan publik. Nah, selain dari adanya kedua hal tadi, pengakuan publik juga merupakan bagian penting dari adanya reward system ini. Jadi melalui media sosial, acara penghargaan, atau liputan media, jadi kan pastinya ada sorotan tuh terhadap petugas-petugas dan kader terbaik, yang mana itu bisa menjadi salah satu hal yang merujuk kepada pengakuan publik. Wah, ternyata petugas ini bisa ya mengadakan inovasi dari program X gitu. Lalu ada mendorong kompetisi sehat. Nah, reward system ini dapat mendorong kompetisi sehat di antara petugas dan kader untuk mencapai hasil yang lebih baik, yaitu dengan menetapkan standar kinerja yang tinggi dan memberikan penghargaan kepada yang berhasil mencapainya. Sistem ini dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan diri dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Nah, yang terakhir, pemeliharaan semangat dan keterlibatan. Secara keseluruhan, reward system itu bisa membantu dalam pemeliharaan semangat, motivasi, serta keterlibatan petugas dan kader dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah pelembagaan. Pelembagaan ini artinya bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti contohnya yang pertama itu bentuk badan hukum, yang mana dengan mendirikan badan hukum misalkan seperti yayasan atau LSM merupakan salah satu bentuk pelembagaan yang umum dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi badan hukum ini tuh bisa memberikan landasan legal yang kuat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara resmi dan terstruktur. Bisa melalui badan hukum ini juga organisasi itu dapat mengakses sumber daya, memperoleh dana, dan menjalin kemitraan dengan lebih mudah. Karena kalau misalkan dari pengalaman juga, kalau tiba-tiba kita ujuk-ujuk aja datang gitu melakukan pemberdayaan tanpa adanya bantuan dari badan hukum, tanpa adanya surat pengantar, itu sulit gitu. Masyarakat tuh tidak mudah percaya, dan sekalipun bisa dijalankan itu susah untuk terarah gitu ke tujuan yang ingin dicapai. Lalu terdapat sertifikasi. Nah, sertifikasi atau akreditasi ini dapat digunakan sebagai bentuk pelembagaan untuk memvalidasi kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi petugas, kader, atau organisasi yang telah memperoleh sertifikasi itu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan program pemberdayaan dengan baik. Lalu piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan ini juga dapat diberikan kepada organisasi atau individu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan pengakuan atas prestasi mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk terus berperan aktif dan menjadi contoh bagi orang lain. Mungkin boleh ke slide sebelumnya tadi yang bagian sebelum monitoring. Nah, ini tadi sempat terlewat. Jadi ada pembekalan juga dan dukungan teknis dilakukan melalui pendampingan dan
visi secara berkelanjutan. Ini yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Dara, yang mana artinya adalah program pemberdayaan ini harus menyediakan pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memahami tujuan program dan peran mereka dalam program, lalu mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru, mengatasi hambatan dan menyelesaikan masalah, serta mengembangkan kemandirian dan keberlanjutan program. Nah, lalu contohnya itu seperti apa? Contohnya itu misalkan pendampingan lapangan nih secara rutin mengunjungi masyarakat untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis. Lalu pendamping itu bisa membantu masyarakat dalam mengidentifikasi jadi kebutuhan apa saja, merencanakan kegiatan, dan mengelola sumber daya. Lalu pendampingnya juga bisa memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Jadi kalau misalnya kita contohkan ke kehidupan kemahasiswaan itu mungkin contohnya seperti humas. Jadi ini bisa menjadi narahubung yang berkelanjutan gitu, bisa menghubungkan komunikasi antar stakeholder dan juga masyarakat gitu. Jadi juga bisa mengidentifikasi nih kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diperlukan di program tersebut, program pemberdayaan tersebut gitu. Dan ini juga bisa menjadi relevan gitu kebutuhan dari desa tersebut, dari masyarakat tersebut dengan adanya program pemberdayaan ini juga bisa relevan gitu. Jadi nggak asal melakukan pemberdayaan aja begitu. Boleh di next. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya apa sih pentingnya dilakukan pemberdayaan masyarakat ini sendiri? Jadi pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu amanat konstitusi gitu yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi di situ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Boleh di next. Yang selanjutnya juga merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 3, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, dan juga agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Boleh di next. Nah, pentingnya dilakukan adanya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kan tadi merupakan amanat konstitusi dan juga tujuan dari pembangunan kesehatan. Dan pada kenyataannya di masyarakat ini sendiri, di setiap daerah atau bahkan di setiap negara itu memiliki kesejahteraan itu belum merata gitu, belum sama. Nah, pada umumnya di masyarakat yang memiliki kesejahteraan tinggi itu memiliki sifat yang lebih mandiri gitu dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupannya dan juga nggak bergantung kepada pihak lain. Nah, sedangkan kalau misalnya masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang tergolong menengah ke bawah gitu ya, menengah atau menengah ke bawah itu, jadi biasanya memerlukan bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pihak lain yang disebutkan di sini juga seperti pemerintah ataupun komponen masyarakat lain. Nah, jadi mereka yang mungkin termasuk ke golongan menengah ke bawah itu masih belum bisa mandiri sepenuhnya dan masih harus mendapatkan bantuan dari pihak lain. Nah, bantuan yang diharapkan ini sendiri adalah bantuan yang sifatnya mendidik gitu ya, atau memberdayakan. Jadi bantuan tersebut itu dapat membantu masyarakat selama sementara sebelum mereka mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri seutuhnya, baik di bidang kesehatan, sosial maupun budaya. Nah, jadi kita harus membentuk mental atau sikap mereka untuk terus gitu dibentuk untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan mendatang secara bertahap dapat bisa mandiri sepenuhnya. Selanjutnya akan ini merupakan referensi yang kelompok kami buat untuk merancang PowerPoint-nya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan izin bertanya Ibu untuk sesi tanya jawabnya bagaimana ya?
Ya, ya boleh. Mungkin yang bertanya 2 orang aja kali ya. Baik, terima kasih ya kelompok Baik, presentan ya. Ibu. Tadi Untuk sudah yang bertanya, disampaikan. Ya silakan yang mau bertanya boleh raise hand. Kita pilih 2 penanya aja. Silakan. Mana kelompok? Ya, Janitra. Siapa lagi? Nah, Janitra dan Tiara. Silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga Kelompok Bima atas presentasinya sudah sangat baik. Mungkin izin bertanya, tadi kan juga disebutkan tentang provider ya. Nah, aku tuh mau tanya lebih lanjut aja sih tentang si provider ini. Jadi kayak menurut kelompok kalian tuh kayak sejauh mana sih provider ini siap mendukung pemberdayaan masyarakat dalam hal infrastruktur, layanan, terus juga sumber daya manusia, bisnis, dan etika dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam konteks spesifik masyarakat. Terus sama mungkin mau tanya juga kayak gimana sih cara memastikan keberlanjutan dan dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah terpencil kayak 3T gitu yang kita tahu mungkin agak sulit gitu untuk kita capai. Mungkin segitu aja sih. Kasih. Oke, terima kasih kalian. Mungkin selanjutnya Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya. Tadi kan itu sudah dijelaskan yang mengenai reward system itu. Nah, itu gimana sih caranya biar si reward system ini nggak nimbulin kayak dampak negatif ke kayak ketergantungan gitu. Kayak misalnya si masyarakatnya ini cuma mau melakukan sesuatu hanya kalau dapat reward atau hadiah gitu. Terima kasih. Oke, makasih Tiara. Mungkin langsung dijawab aja kali ya untuk menghemat waktu. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya kalian itu mengenai kesiapan provider ya. Jadi kayak sejauh mana sih provider itu sudah siap mendukung pemberdayaan masyarakat dalam hal infrastruktur, layanan, SDM, bisnis, dan etika dan segala macamnya gitu ya. Dan mungkin gimana cara memastikan keberlanjutan di daerah 3T. Jadi sebenarnya untuk kesiapan provider dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, itu sebenarnya masih apa ya, punya tantangan. Mungkin kalau pertama dari segi infrastruktur dulu, itu tantangannya itu yang pertama ketersediaan dan jangkauan jaringan. Jadi jaringan internet itu di daerah 3T itu kan kita tahu sendiri ya, masih sangat terbatas sekali, terutama di daerah terpencil, di daerah-daerah timur, di daerah pelosok-pelosok itu tuh masih susah sekali. Terlebih lagi juga terdapat apa ya rintangan-rintangan budaya juga yang mana susah gitu untuk menjangkau mereka. Lalu adanya kecepatan dan kapasitas jaringan. Jadi sekalipun sudah ada nih jaringannya, kadang kecepatannya itu nggak secepat yang di daerah kota gitu. Jadi juga itu salah satu yang menghambat juga nih dari adanya kesiapan provider ini gitu. Lalu mengenai SDM, itu tantangannya itu adalah keterampilan dan pengetahuan. Jadi keterampilan dan pengetahuan masyarakat di daerah 3T itu dalam menggunakan teknologi masih rendah. Ya memang ada sosialisasi, namun mungkin tidak semasif di daerah-daerah yang apa ya, daerah-daerah kota gitu yang mana kalau ada masalah sosialisasi teknologi terbaru tuh langsung paham gitu, langsung ngerti. Beda dengan daerah-daerah pelosok, daerah-daerah tertinggal, daerah 3T yang susah untuk mengerti bila ada sosialisasi teknologi terbaru. Terus juga keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu masih minim sekali. Lalu ada layanan. Nah, layanan ini tantangannya adalah jenis layanan yang tersedia di daerah 3 itu masih terbatas, terutama dalam layanan edukasi, kesehatan, dan ekonomi digital. Terus juga kualitas dan keandalan layanan ini masih sangat rendah, terutama dalam hal uptime dan juga stabilitasnya. Terus kalau dalam hal bisnis, nah model bisnis dan keberlanjutan itu di daerah 3T itu masih belum sustainable, masih belum stabil gitu karena keterbatasannya itu juga kadang adanya keterbatasan infrastruktur dan daya beli masyarakat gitu. Terus juga kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain, kalau di daerah tuh masih sangat susah, bahkan masih ada sekali praktik-praktik korupsi, masih banyak sekali praktik-praktik korupsi di daerah 3T yang mana ini sangat menghambat juga nih dari adanya kesiapan provider ini gitu. Terus juga etika dan tanggung jawab sosial. Ini juga mengenai penggunaan layanan bertanggung jawab etis yang masih sering banget nih kalau misalnya daerah-daerah tuh gampang terkena konspirasi, hoax-hoax tuh masih sangat mudah gitu. Jadi provider sangat sulit untuk menjangkau hal tersebut gitu, untuk meluruskan hal tersebut gitu. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana cara
memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya itu, pemerintah itu tuh sebenarnya masih terus berusaha sih untuk membangun infrastruktur jaringan internet, terus juga masih terus mengembangkan layanan. Terus ada juga LSM-LSM atau organisasi sosial yang ikut membantu juga dalam melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat di daerah 3T tentang penggunaan teknologi dan pemberdayaan masyarakatnya untuk bertanggung jawab serta etis dalam menggunakannya. Nah, mungkin contoh-contohnya itu seperti kalau pembangunan infrastruktur itu contohnya ada Palaparing. Proyek Palapa ini juga membantu jaringan serat optik sepanjang 36.000 km. Kalau kalian pengguna komuter lain itu kadang suka dengar iklan-iklan yang pembangunan jaringan serat optik yang di bawah tanah itu seringkali diinfokan tuh kalau misalnya di dalam komuter lain, di dalam kereta gitu. Terus juga ada satelit bakti. Ini juga program dari pemerintah untuk menyediakan layanan internet di daerah 3T yang belum terjangkau oleh jaringan kabel. Terus ada juga pengembangan layanan kayak internet desa, pusat layanan internet desa, dan siaran TV digital yang sempat kemarin kontroversi juga nih. Jadi TV-TV yang tabung-tabung tuh udah nggak bisa lagi gitu karena sekarang udah TV digital. Terus program-program seperti KIP, Kartu Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, program Desa Cerdas itu juga termasuk salah satu usaha pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari adanya pembangunan sosial dan ekonomi di daerah 3T Indonesia seperti itu. Apakah sudah menjawab kali ya? Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Haris. Baik, terima kasih kembali. Baik, mungkin selanjutnya saya Amanda izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Jadi intinya bagaimana sih cara agar reward system ini nggak menimbulkan dampak ketergantungan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya pemberian reward ini sendiri kan bertujuan untuk meningkatkan karakter, perilaku, serta memberikan motivasi ke masyarakat ini sendiri ya. Jadi jangan sampai nantinya malah menimbulkan ketergantungan. Nah, dengan hal itu mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa diperhatikan atau dilakukan. Yang pertama mungkin kita bisa memberikan reward-nya itu secara bervariasi gitu ya. Jadi nggak hanya berfokus pada satu jenis reward aja. Jadi kayak hal ini nih bisa mencegah terjadinya ketergantungan pada salah satu jenis reward aja. Mungkin bisa kayak contohnya sembako dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya juga kita harus menentukan batasan waktu gitu atau periode untuk pemberian reward-nya ini sendiri. Misalnya kayak memberikan reward-nya itu hanya dalam jangka waktu tertentu, kayak mungkin sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dan juga memperhatikan syarat yang harus dipenuhi juga. Nah, yang selanjutnya mungkin kita bisa melibatkan secara aktif masyarakat itu dalam proses pemberdayaannya aja, bukan hanya mengandalkan si reward-nya ini semata. Jadi kita bisa mendorong gitu ya mereka untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program ininya juga. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan monitoring gitu ya, atau evaluasi secara berkala terhadap program-program pemberdayaan yang tadi menggunakan sistem reward itu untuk memastikan nih bahwa program tersebut itu nggak akan menimbulkan ketergantungan dan tapi tetap memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi kayak programnya itu dievaluasi apakah tetap memotivasi masyarakat untuk berubah tanpa menimbulkan adanya ketergantungan. Nah, sekiranya jika sudah memperhatikan hal-hal tadi gitu ya dalam pelaksanaan sistem reward dalam pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan adanya ketergantungan yang berlebihan. Untuk Tiara, apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, baik. Terima kasih. Sudah selesai semua dijawab ya. Saya pikir kita langsung aja di presentasi kelompok yang kedua. Terima kasih banyak ya. Kelompok pertama mengenai pemberdayaan tadi sudah sangat lengkap dijelaskan ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Nanti kita bahas. Silakan kelompok berarti dari kelas PPMKL ya mengenai Bandung Wangi ya. Silakan. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Casey.
Oke, baik. Saya izin buka ya, Bu. Selamat siang semua, selamat siang Ibu Tiara. Kami di sini dari kelompok 1 PPMKL ingin mempresentasikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan contoh di Bandung. Mulai lanjut. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, jadi Bandungan itu merupakan singkatan dari Bantuan Dukungan Perkawanan dan Saling Melindungi. Jadi Bandungan ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba dan pendiri serta anggotanya itu adalah perempuan yang memiliki pengalaman bekerja sebagai PSK. Nah, jadi sebelum resmi sebagai sebuah yayasan ini, Bandung Wang itu sebenarnya perkumpulan informal dari kelompok pekerja seks dan mereka yang pernah bekerja dalam dunia hiburan, di mana di bawah lindungan saat itu Yayasan Kusuma Buana atau YKB. Nah, jadi kesadaran para anggotanya ini buat berperan lebih aktif untuk mengantisipasi permasalahan perempuan, terus kesehatan reproduksi di Indonesia termasuk HIV/AIDS bagi kelompok perempuan yang bekerja di sektor hiburan, terutama pekerjaan seks perempuan, dan ini menjadikan mereka itu mau memberikan pendampingan agar kelak jika pekerja seks ini berhenti, maka mereka sudah siap secara mental. Jadi Bandung Wang ini juga adalah satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba di Indonesia dan untuk kepentingan pekerja seks perempuan atau PSP. Boleh lanjut? Nah, jadi ini tujuan dari adanya Bandung Wangi itu pertama untuk saling membantu sesama PSK dan mantan PSK agar terhindar dari penyakit menular seksual dan HIV/AIDS khususnya, terus ikut juga dalam upaya pencegahan dari AIDS, lalu juga memperjuangkan hak-hak dan perlindungan untuk para pekerja seks. Karena kita juga tahu bahwa banyak stigma pasti yang bermunculan bagi pekerja seks. Baik, selanjutnya mengenai hambatan dalam Banyuwangi sendiri untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas, terutama diterima oleh masyarakat luas. Jadi ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, pandangan masyarakat itu masih kurang mendukung ataupun bisa dibilang stigmanya masih miring atau negatif terhadap adanya ataupun fakta bahwa anggota Bandung Wangi itu adalah mantan ataupun dulunya adalah pekerja seks komersil. Nah, jadi itu merupakan salah satu hambatan yang dilalui oleh si Bandung Wangi ini. Dan selanjutnya adalah kita juga pasti nggak asing lagi tahu bahwa mostly pekerja seks perempuan atau pekerja seks komersil atau PSK itu terkadang beberapa di antaranya berasal dari latar belakang yang pendidikan yang rendah. Nah, itu menjadi hambatan juga bagi Bandung Wangi untuk bisa meningkatkan potensi dari anggotanya untuk bisa bersaing di dunia kerja. Nah, selanjutnya juga adanya kecenderungan dari mantan PSP ini atau PSK untuk kembali menjadi PSP karena beberapa faktor yang utama diantaranya adalah keterbatasan ekonomi. Nah, melalui berbagai hambatan tersebut, Bandung Wangi ini memiliki 4 program utama yang sejalan dengan tujuannya. Yang pertama itu penguatan kapasitas pekerja seks perempuan atau PSP dalam hak dan kesehatan reproduksi dan seksualitas termasuk HIV/AIDS. Tadi sudah dijelaskan di bagian tujuan. Jadi Bandung Wangi ini juga memberikan program ataupun pendampingan langsung mengenai pencegahan dari HIV/AIDS antar sesama PSP ataupun mantan PSP. Dan yang kedua adalah fasilitas pengembangan dan pengelolaan jaringan dan dukungan sebaya di antara PSP. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya dari anggota PSP ini mungkin merasa diri terkucilkan mungkin karena pekerjaannya sebagai PSP dulunya. Maka dari itu dari Bandung Wangi sendiri ada semacam program di mana setiap anggotanya itu juga saling membantu untuk belajar bersama dan berkembang bersama dalam mewujudkan program-program Bandung Wangi lainnya.
Dan yang ketiga itu pemberdayaan PSP untuk mampu mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih sesuai. Jadi ini merupakan program pemberdayaan di mana si Bandungwangi ini memberikan pelatihan ataupun bimbingan kepada para anggotanya untuk bisa meningkatkan skill mereka sehingga mereka mampu untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak. Dan yang keempat itu memastikan anak perempuan di bawah 18 tahun keluar dari dunia prostitusi sesegera mungkin dan memiliki bekal kecakapan, keterampilan, dan rencana hidup yang berkualitas. Di mana tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini bersifat pendampingan dan juga dari Banyuwangi menyediakan fasilitas untuk eh, bagi anak-anak yang ada di dunia prostitusi untuk segera keluar dan mengembangkan diri dari dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Banyuwangi agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan sesuai. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ini merupakan proses penerapan program dari Bandungwangi. Jadi sebelum dimulai dengan melakukan intervensi ke lapangan, itu diperlukan pengenalan situasi lapangan dan kelompok sasaran itu melalui pengamatan awal. Lalu dilakukan juga wawancara secara mendalam dan juga terdapat diskusi kelompok terarah dan juga ada juga survei. Nah, dari hasil pengenalan ini itu nantinya akan disusun sebuah rencana kegiatan yang menggunakan pendekatan kelompok sebaya atau peer education approach. Nah, nanti terdapat serangkaian pelatihan juga selama 3 hari yang dilakukan untuk para pendidik sebaya atau peer educator yang direkrut dari kalangan PSK itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada keterkaitan dari Banyuwangi sendiri dengan konsep PPM. Jadi upaya pencegahan AIDS ini itu berhasil jika dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat yang berperilaku risiko tinggi. Nah, prinsip ini tuh bisa sejalan dengan prinsip development with people, bukan development for people. Jadi, dengan upaya untuk menjangkau, mendekati, mendampingi, dan juga melibatkan kelompok pekerja seks itu secara langsung dalam upaya pencegahan AIDS ini tuh bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada harus menjauhi, menghujat, dan juga menghakimi mereka. Nah, pemberdayaan kelompok ini itu juga dapat dapat memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat untuk mencegah perluasan PMS dan juga HIV/AIDS ini. Nah, di sini tuh peran masyarakatnya sangat penting sebagai pelaku utama dalam penanggulangan AIDS, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan pendukung dari pemerintah. Ready next. Oke, berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Ready next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik, silakan untuk kelompok oponennya. Ya, ada Salwa. Siapa lagi? Salwa, teman kamu siapa? Maharani sama Farah. Ya. Dua aja. Kalau nggak Maharani, siapa? Tara. Farah. Farah. Ya, silakan. Salwa dulu pertanyaannya. Silakan Salwa. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salwa dari oponen kelompok 2. Ini bertanya kepada kelompok rentan itu gimana cara rekrutmen anggota Bandungwanginya itu? Apakah dari kesadaran PSK sendiri terus datang ke yayasan LSM tersebut atau bagaimana? Terus gimana pendekatan LSM Bandungwangi itu untuk reach out PSK lain di luar sana yang belum memiliki kesadaran untuk bergabung dengan Bandungwangi? Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Oke, dari Karin mungkin silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maharani dari kelompok 2 PPMKL. Izin bertanya, tadi sudah disebutkan tentang hambatan dari Bandung Wangi itu. Terus juga tadi di akhir dijelaskan konsep keterkaitan dengan konsep PPMK. Dan disebutkan bahwa perlu adanya kebijakan dan dukungan dari pemerintah. Dan saya ingin bertanya kalau dari program Bandung Wangi ini sebenarnya ada kebijakan atau dukungan dari pemerintah nggak untuk kayak agar program ini berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih. Ya, baik. Ya Bu, saya mungkin coba izin jawab dari punyanya Salwa. Jadi pertanyaannya tadi gimana cara rekrut anggota Bandung Wanginya, terus apakah kesadaran PSK sendiri yang datang atau gimana? Terus lalu gimana pendekatan Bandung Wanginya buat nge-reach out PSK lain yang belum punya kesadaran untuk bergabung. Nah, jadi sebenarnya kalau dari Bandung Wanginya sendiri tuh tadi kan ada visi misinya gitu ya sebenarnya. Terus juga sebenarnya ada program pokoknya gitu buat mencapai visi sama misinya. Nah, jadi mungkin buat membangkitkan kesadarannya itu dan gimana caranya mereka reach out orang-orang supaya mau jadi bagian dari Banyuwangi itu dengan programnya kayak pendidikan sama penyebarluasan informasi mengenai kesehatan reproduksi, terutama pada PSK dan PSP. Terus habis itu pengembangan sama penguatan jaringan perempuan yang bekerja dalam dunia hiburan. Nah, jadi di program Bandung Wangi itu sendiri sebenarnya tuh punya dua program besar yang masing-masing tuh ada di Jakarta Timur yang fokusnya tuh ke wanita pekerja malam usia dewasa. Dan program yang dijalankan tuh kayak harm reduction itu yang bekerja sama ada Family Health International, ASA atau Aksi Stop AIDS. Terus ada juga di Jakarta Utara yang mana fokusnya itu lebih ke remaja perempuan pekerja malam yang kerjasama sama UNFPA atau United Nations Population Fund yang setiap programnya itu ditangani sama ada satu project manajernya gitu. Nah, terus buat open recruitment-nya gitu sebenarnya ya tadi dari sebenarnya itu lebih ke kayak pendekatan sama lebih kayak merangkul orang-orang yang sebagai PSK atau PSP. Nah, terus habis itu ini kan juga sebenarnya perlindungan sama salah satu program itu kan perlindungan sama pemberdayaan perempuan ya, pemasukan dari pemasukan generasi penerus, terus manajemen pelatihan ke outreach-nya, terus sampai mereka melanjutkan pendidikan formal sama advokasinya. Nah, ini lebih ke dari yang kesadaran tadi diharapkan mungkin teman-teman yang PSK sama PSP yang udah timbul kesadaran itu bisa ikut berlindung di bawah Banyuwanginya itu. Terus abis itu programnya juga tadi ada perlindungan sama pemberdayaan terhadap anak sama perempuan lewat tadi yang ada di program besar di Jakarta Timur sama di Jakarta Utara itu. Gitu sih paling. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin. Mungkin aku mau sedikit menambahkan jawaban dari Ica.
Nah, jadi kan tadi udah ada beberapa orang gitu yang memiliki kesadaran untuk mengikuti Bandung ini. Nah, nanti orang-orang tersebut itu nantinya bisa menyebarkan informasi tentang penjagaan PMS dan HIV/AIDS itu kepada sesama PSK di tempat mereka masing-masing. Jadi rekrutan anggotanya itu juga bisa dari ajakan orang-orang yang udah bergabung sebelumnya. Nah, nanti tuh mereka bakal menyebarkan informasi dan juga edukasinya juga. Dan nanti tuh bisa membuat orang-orang target mereka itu tergerak juga untuk ikut mengikuti Bandung Wine ini. Itu gimana Salwa? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, sudah selesai semua pertanyaan jawab ya? Masih ada satu lagi, Bu. Iya, Bu. Masih ada satu lagi dari Karin. Ya, Oke. silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Karin. Jadi tadi pertanyaan dari Karin, kalau nggak salah seputar tadi kan udah dijelaskan juga hambatan dari Bandung Wangi. Nah, apakah dari pemerintah, apakah ada kebijakan atau dukungan terhadap keberlangsungan dari program si Bandung Wangi ini? Jadi kalau tadi disebutkan masyarakatnya, beberapa masyarakatnya ada yang masih cenderung memandang negatif dari beberapa program dari Bandung Wangi ini, tapi pada kenyataannya ada berita, kalau nggak salah ini di beritanya di tahun 2022 lalu, waktu pemerintah lagi eh, berupaya dalam menanggulangi HIV/AIDS, itu pemerintah Kota Jakarta Pusat bekerja sama dengan LSM, salah satunya itu LSM Bandungwangi untuk mengetahui petakan atau daerah-daerah mana yang masyarakatnya itu populasi HIV/AIDS-nya itu cenderung tinggi. Nah, dari situ LSM-nya akan membantu dalam hal intervensi eh, terkait penanggulangan ataupun cara dari pengobatan segala macam dari HIV/AIDS ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dengan adanya LSM Bandungwangi ini. Gitu. Jadi memang kalau pandangan dari masyarakat kan memang susah untuk diubah, tapi setidaknya dengan pemerintah juga aware ataupun sadar dengan adanya si LSM dan Bandungwangi ini ataupun LSM lain yang serupa, itu lambat laun akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa LSM ini, Bandungwangi ini juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat gitu. Jadi nggak semata-mata hanya karena latar belakang mereka, jadi membuat mereka tuh terbatasi geraknya untuk bisa bergabung dalam pemberdayaan masyarakat seperti itu. Apakah menjawab, Karin? Ya, oke. Jadi berarti emang pemerintah pernah kayak kerja sama Bandung Wanginya ini ya buat pencegahan HIV. Iya, betul. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok presentan dan juga sudah semua berarti ya pertanyaannya sudah dijawab semua ya. Baik, Iya, saya Bu. mau kasih reaction tangan dulu ya. Baik, minggu lalu itu kita sudah membahas banyak mengenai pentahapan PPM ya. Ya kan, minggu lalu mengenai pentahapan PPM, sekarang kita bicara masalah pemberdayaan dan kemudian contohnya. Teman-teman bisa bisa cek juga tuh perkembangannya sampai sekarang untuk Bandung Wangi itu seperti apa sih update-nya hari ini. Ya, oke. Ya. Ya. Baik. Kalau kita melihat ya, sebetulnya keberhasilan sebuah negara di mana negara itu baik ataupun tidak,
bagus ataupun tidak, itu indikatornya adalah dengan melihat bagaimana angka indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya. Di mana IPM itu dilihat ada dari 3 indikator ya. Dari ekonominya, pendidikannya, dan juga pada kesehatannya. Jadi kalau IPM-nya itu angkanya bagus gitu ya, angkanya naik atau rankingnya naik berarti semakin baik. Artinya negara itu berhasil kepada 3 bidang yang sangat berdampak ya, sangat berdampak pada hajat hidup orang banyak, yaitu pada 3 hal tadi yang tadi saya sebutkan. Iya, pada 3 hal tersebut ya, pada ekonomi tentunya gitu ya, pada pendidikan dan pada kesehatan. Maka kenapa ekonomi, pendidikan, dan kesehatan itu menjadi 3 isu yang cukup seksi dalam tanda kutip ya ketika pemilihan umum seperti itu. Nah, kalau dilihat pada alokasi anggaran Promkes dan pemberdayaan masyarakat ya dari Kemenkes RI gitu, kalau kamu perbesar ya, kalau kamu perbesar, sebenarnya dananya ini kalau dibilang skala nasional itu tidak cukup banyak sebetulnya. Karena hanya sekitar 256-an juta ya. Kalau di skala nasional ini nggak banyak gitu ya. Bahkan bisa dibilang kecil ya teman-teman ya. Padahal tadi atau kemarin gitu ya ketika kita membahas pentahakan BPM, bagaimanapun proses pemberdayaan itu membutuhkan dana. Memang membutuhkan dananya tidak sebesar kuratif betul. Tapi tidak juga sangat kecil ya, bukan berarti sangat kecil juga seperti itu. Dari sini kan kita bisa melihat ya bagaimana komitmen pemerintah kita. Kalau kamu ingin melihat komitmen sebuah negara atau sebuah daerah, bagaimana sih komitmennya terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dan pemberdayaan, kamu bisa lihat dari anggarannya ya. Budget anggarannya itu kira-kira berapa persen dari total keseluruhan, apakah budgetnya itu cukup make sense gitu ya, cukup masuk akal untuk melakukan proses atau implementasi Promkes dan pemberdayaan masyarakat gitu. Karena bagaimanapun kalau anggarannya kecil ya nggak bisa ya. Bagaimana pemberdayaan itu bisa dilakukan kalau nggak ada anggaran? Gimana kalau misalnya nggak ada anggaran? Bagaimana pemberdayaan itu bisa dilakukan? Baik itu yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Buana melalui Bandung Wanginya gitu ya. Kalau dilihat ya pasti membutuhkan dana. Atau misalnya dari contoh kegiatan pengabdian masyarakat saya di yang lalu yang saya sempat perlihatkan videonya gitu ya, itu juga membutuhkan dana ya, dana untuk pelatihan, dana untuk membayar narasumber gitu ya, dan sebagainya. Dan dana termasuk juga dana untuk konsumsi ya teman-teman ya. Baik. Ya, ini kalau melihat anggaran program JKN ya, jaminan kesehatan itu per tahunnya meningkat 1-2 miliar per tahunnya. Dari tahun 2001 sampai 2024. Tapi lagi-lagi kita juga perlu memperhatikan lebih dalam lagi ya. Untuk jaminan kesehatan nasional ini lebih banyak pada apa? Pada kuratif, tentu akan lebih banyak tersedot pada kuratif gitu ya. Tapi di JKN itu sendiri itu juga sebenarnya ada untuk preventifnya. Salah satunya adalah untuk pap smear-nya. Tadi sudah dibahas ya oleh kelompok kenapa sih kondisi kesehatan kita sampai dengan saat ini tuh masih buruk. Sebenarnya kalau kita bicara slide ini slide sudah berusia puluhan tahun ya. Artinya masih tetap relevan pun sampai dengan hari ini.
Kalau masih tetap relevan sampai dengan hari ini, ya berarti kondisi kita itu tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak jauh berubah lah gitu. Kenapa sebabnya? Karena dari segala sisi bidang kita tuh semua bermasalah ya. Dari sosial kita punya masalah, dari ekonomi, apalagi kalau kita bicara ekonomi hari ini gitu ya, yang sebenarnya ekonomi hari ini tuh bisa dikatakan sekarat ya teman-teman ya. Sekarat tuh artinya banyak pengangguran di mana-mana, lapangan pekerjaan semakin terbatas gitu ya, harga bahan pokok meningkat, kemudian harga transportasi, bensin dan sebagainya gitu ya. Harga kebutuhan pokok 9 dasar kebutuhan pokok juga meningkat gitu ya. Sehingga kalau dirangkum atau kalau kita pakai kaca pembesar gitu ya, kamu bawa kaca pembesar kayak Sherlock Holmes gitu ya, kamu kaca pembesar peta di Indonesia gitu ya dari segi ekonomi ya, kamu jangan melihat dari megahnya IKN gitu ya, atau jangan hanya melihat dari canggihnya LRT, MRT dan sebagainya. Yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana pendapatan per kapita kita, apakah meningkat atau tidak. Tapi juga kamu harus membandingkan dengan pengeluaran harian ya, pengeluaran rata-rata kita tuh berapa sih untuk di Jakarta, untuk daerah lain. Apakah sesimpel dari pemasukan dan pengeluaran, apakah sama, sesuai, atau terjadi gap yang sangat besar gitu. Itu ya, itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik nggak usah ditanya lagi, ya kan? Dari sisi politik kita masih apa ya? Kita masih berjibaku dengan politik yang tidak berkesudahan ya. Kita masih sangat belajar mengenai apa itu negara demokrasi ya. Yang apa dengan judulnya demokrasi, harusnya implementasinya itu adalah demokrasi gitu ya, bukan otoriter gitu ya. Ya, kita lihat bagaimana implementasinya gitu ya. Kita masih belajar menjadi negara yang demokrasi ya. Ternyata demokrasi itu masih seperti api jauh dari panggang ya, teman-teman ya. Dari sisi keamanan, pendidikan gitu ya, bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini ya. Tidak hanya melihat dari akses, nggak hanya melihat dari bahwa pendidikan sekarang tuh sudah ada dana BOS ya, di mana anak-anak itu untuk wajib belajar 9 tahun sudah dibiayai oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana, bagaimana dengan kesempatan mereka, apakah setiap anak yang tidak dilihat dari strata ekonomi ke bawah, menengah, dan atas, apakah setiap anak Indonesia punya hak yang sama untuk bisa mencapai atau menggapai pendidikan yang tinggi, setinggi-tingginya. Apakah kita punya kesempatan yang sama? Atau kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas? Nah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Atau seberapa banyak sampai dengan hari ini, berapa banyak sih warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang masih buta huruf atau yang masih lulusannya atau pendidikannya itu adalah pendidikan rendah. Padahal sudah ada program BOS tadi gitu ya. Kenapa? Belum kita masalah bencana alam ataupun konflik ya. Bencana yang disebabkan karena alam atau konflik di mana yang disebabkan karena konflik-konflik sosial ya, crash-crash sosial yang terjadi di masyarakat kita. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi ekonomi dan kondisi sosial kita dan bagaimana juga pendidikan itu. Ya, kayaknya nggak berapa lama, berapa hari yang lalu kita dengar berita di TV masalah tawuran ya. Masalah tawuran, ada beberapa titik di Jakarta yang apa namanya, yang warganya itu tawuran gitu ya. Yang sebetulnya kalau ditelusuri lebih jauh bisa jadi hanya disebabkan karena masalah sepele. Tapi kan kita nggak bisa melihat itu kok masalah sepele kemudian ada tawuran. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana dengan kualitas intake termasuk juga intake gizi, bagaimana dengan kondisi sosial dan ekonomi kita, dan bagaimana dengan kondisi politik gitu ya. Di mana juga masuk pada poin kedua ya, sampai dengan hari ini
kita masih minimal ya, masih minim gitu ya. Masih minim pejabat yang bisa memberikan contoh yang baik, contoh pejabat yang memiliki integritas yang tinggi, contoh pejabat atau pimpinan yang betul-betul berintegritas gitu ya, berintegritas dalam artian yang jujur, dalam artian dapat dipercaya, dalam artian bertanggung jawab gitu ya, dalam artian dapat memanfaatkan atau menggunakan kekuasaan dan wewenangannya itu untuk kepentingan rakyat. Tapi sampai hari ini rasanya kayaknya beberapa waktu yang lalu tuh saya bilang bahwa pertahanan terakhir kita, pertahanan terakhir kita itu sebagai negara sudah jebol ya teman-teman ya untuk masalah kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Kenapa jebol di pertahanan terakhir? Saya rasa yang menjadi pertahanan terakhir untuk institusi yang tidak korupsi itu adanya di KPK, ya kan? Judulnya aja Komisi Pemberantasan Korupsi, ya nggak? Komisi Pemberantasan Korupsi. Malah justru ada korupsi di situ dan dilakukan oleh pimpinan KPK, dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di KPK. Kalau begitu pada institusi mana lagi yang kita perlu berharap yang betul-betul bersih dari korupsi gitu ya. Itu pun sudah jebol. Jadi saya rasa itu menjadi institusi terakhir saya pribadi gitu ya, berharap sebagai institusi yang bebas dari korupsi. Itu. Karena bagaimanapun pimpinan, stakeholder, apalagi yang di pucuk-pucuk pimpinan ya, mau itu anggota DPR, MPR, menteri, presiden, apalagi gitu ya, ataupun kepala-kepala institusi pemerintah gitu ya, mereka lah yang menjadi panutan kan, mereka lah yang menjadi orang-orang yang akan melihat gitu ya, seberapa mereka bisa mengayomi rakyat, bisa memimpin rakyat, membela kepentingan rakyat, dan menjadi panutan. Ketika mereka sudah tidak bisa dipercaya, ketika integritas mereka sudah menurun, gitu ya, maka akan terjadi banyak rakyat yang akan lahir semakin banyak masyarakat yang apatis, gitu ya, masyarakat yang sudah tidak peduli lagi satu dengan, jangankan dengan pemerintah ya, sudah nggak peduli, tambah nggak peduli lagi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Sudah tidak ada kepercayaan lagi gitu ya masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, maka tentu hanya menjadi bom waktu ya, hanya menunggu waktu saja bom itu meledak akan terjadi chaos gitu ya teman-teman ya. Itu. Apalagi kalau kita bicara upaya pembangunan yang orientasinya adalah berorientasi pemberdayaan masyarakat. Tidak lagi menciptakan masyarakat yang tergantung gitu ya. Atau tidak lagi mengukuhkan atau melanjutkan ya. Melanjutkan masyarakat yang tergantung untuk tetap tergantung atau bahkan makin tergantung. Jadi walaupun nanti pada anggarannya promkesnya itu tinggi, pada anggaran promkes ataupun pemberdayaan itu tinggi gitu ya. Tapi kalau orientasinya adalah tidak mempunyai visi, bahwa mempunyai visinya itu adalah visi pemberdayaan. Jadi ya menjadi hal yang wajar ya, menjadi hal yang lazim gitu ya, di mana pemberdayaan itu belum tentu terjadi gitu. Kalau visinya memang bukan pada visi pemberdayaan. Nah, ini adalah lingkaran ketidakberdayaan ya, di mana tingkat pendidikan yang rendah gitu ya, tentu akan berdampak pada bagaimana kemampuan sosial dan ekonominya pun juga menjadi rendah ya. Tentu akan kalah dengan mereka yang memiliki pendidikan yang baik gitu ya, memiliki pendidikan yang berkualitas, tentu akan punya peluang ya, peluang yang lebih besar gitu ya untuk masalah kesejahteraan. Kalau kemampuan sosial dan ekonominya rendah, tentu bagaimanapun akan berdampak pada derajat kesehatannya. Bagaimana seorang itu bisa atau bagaimana keluarga itu bisa menyediakan asupan makanan yang bergizi bagi keluarganya gitu. Kalau hari-hari saja nggak usah kita ngomongin pada gizi seimbang ya. Bicara sehari makan 3 kali aja itu sudah suatu hal yang mustahil
bagi mereka-mereka yang bahkan berada di bawah garis kemiskinan gitu ya. Masih sampai dengan hari ini mungkin kita masih mendengar di sebagian daerah yang masih mengalami masalah kelaparan gitu ya. Yang sebetulnya tidak hanya dari sosial dan ekonomi yang kurang juga gitu ya. Ini pemerintah yang korup pun juga. Jadi masalah itu berkelindan ya, dari sisi pemerintah korupsi, dari sisi masyarakat pendidikannya rendah gitu ya, sehingga kemampuan sosial ekonominya kurang gitu ya, sehingga pada akhirnya derajat kesehatan kita juga masih rendah. Kalau derajat kesehatan masyarakat rendah gitu ya, maka nggak bisa kita berharap mereka memiliki produktivitas yang tinggi gitu ya. Tentu produktivitas yang rendah. Bagaimana kita bisa mengharapkan mereka yang banyak mengalami anemia gitu ya. Mereka yang banyak mengalami anemia, kemudian kamu berharap bahwa mereka akan menjadi juara-juara Olimpiade dunia gitu ya. Bagaimana kita berharap pada anak-anak atau generasi muda kita, remaja putrinya banyak mengalami anemia gitu ya, sehingga ketika dia menjadi istri, ketika dia menjadi ibu, dia menjadi ibu-ibu, calon-calon ibu, menjadi calon-calon ibu, di mana calon ibunya itu juga kalau dia memiliki bayi gitu ya, kalau dia hamil dan anemia tidak dikoreksi, berarti kan dia memiliki calon bayi-bayi yang bisa dengan resiko bayi-bayi yang lahir prematur, bayi-bayi yang lahir dengan resiko BBLR gitu ya. Kita bicara resiko, ya kan? Bukan berarti saya bisa memprediksi takdir, bukan. Tapi kan bagaimana riset-riset membuktikan gitu ya, bahwa mereka ibu-ibu yang mengalami anemia ketika mereka hamil, maka mereka beresiko melahirkan secara prematur, mereka beresiko memiliki bayi yang BBLR, bayi yang BBLR mereka beresiko menjadi anak yang stunting kalau misalnya tidak dikoreksi gizinya. Itu. Sehingga nanti kembali lagi gitu ya pada tingkat pendidikan yang rendah. Berapa banyak kita masih berhadapan dengan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, bahwa pendidikan itu tidak urgent gitu ya, bahwa anak itu cukup bisa membaca saja sudah cukup gitu ya. Kita masih berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu sampai dengan hari ini gitu ya. Sehingga bagaimana pendidikan yang gratis pun juga tidak bisa mengatasi masalah bahwa banyak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang tidak menganggap pendidikan itu adalah sebagai sesuatu yang penting. Terus kemudian kamu mendorong mereka atau memaksa mereka untuk ikut sekolah gitu ya. Kalau mereka tidak menganggap sekolah itu penting, mau bagaimana? Gitu ya. Ini kan masalah persepsi. Ya nggak bisa. Walaupun sekolahnya itu sudah digratiskan, ya nggak akan pergi ke sekolah kan begitu ya. Cukup dengan bisa membaca, bisa berhitung sederhana, dan bagi mereka itu adalah cukup. Lebih baik mereka bekerja dan mendapatkan uang daripada sekolah. Saya nggak bisa dapat duit, mendingan anak itu disuruh untuk bekerja. Dan kita masih berhadapan dengan situasi itu sampai dengan hari ini, gitu ya. Itu. Tentu lingkaran pemberdayaan yang baik itu adalah ketika tingkat pendidikan tinggi, juga berkualitas gitu ya, di mana SDM-nya, remajanya, anak-anaknya adalah anak-anak yang sehat, remaja yang sehat gitu ya, mau remaja putri, remaja putra, anak-anak yang sehat putri, maupun yang putra gitu ya, punya kecukupan gizi dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya memutuskan lingkaran pemberdayaan itu tadi ya, lingkaran ketidakberdayaan tadi, ya bagaimana tidak hanya sisi pendidikan aja, tapi juga bagaimana secara sosial dan ekonomi, bagaimana juga menyediakan akses makanan yang baik ya, dan fasilitas kesehatan, bagaimana juga program promosinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu juga harus dijalankan dan sebagainya. Itu. Jadi pemberdayaan itu ketika suatu program memiliki visi pemberdayaan itu adalah
yang ada di pikiran kita bagaimana membuat masyarakat berdaya. Bagaimana membuat masyarakat gitu ya, walaupun mereka dari apa namanya? Walaupun kalau kita bicara pemberdayaan gitu ya, walaupun mereka dari masyarakat yang menurut kita sulit dan sebagainya, tapi kalau visinya pemberdayaan itu adalah bisa gitu ya, memberikan empower. Bagaimana mereka merasa harus punya power, merasa diberdayakan gitu. Power itu bisa digali dari dalam, mereka punya potensi apa saja, bisa dibantu difasilitasi dari luar, gitu ya. Bantuan atau fasilitas dari luar juga adalah sebagai pemicu. Bukan tadi ya, hati-hati juga jangan terjebak juga pada, tadi kan ada pertanyaan kalau misalnya reward itu membuat masyarakat tergantung atau enggak. Tergantung kamu memberi rewardnya itu seperti apa gitu ya, metode seperti apa. Reward itu bisa menjadi pemicu, misalnya kita pilih pada masyarakat yang pada akhirnya bisa mengatasi sesimpel masalah diare aja, gitu ya. Misalnya pada masyarakat seperti itu kita bisa kasih hadiah, bisa kasih apa ya, bisa kasih jaringan atau kesempatan kepada mereka untuk bisa dikenal masyarakat luas gitu ya, bisa diundang di TV kah, bisa menjadi narasumber kah dan sebagainya. Bisa menjadi contoh gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa keberhasilan mereka itu adalah karena mereka dan mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Atau misalnya kalau dari sisi individu, mana nih individu-individu yang memiliki potensi, memiliki komitmen, yang mana komitmennya itu sudah dibuktikan oleh waktu, gitu ya, bahwa keterlibatannya itu adalah betul-betul karena dia ingin supaya masyarakatnya lebih baik, dia bertanggung jawab, kemudian dia persisten. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kita kasih reward, gitu ya. Supaya apa? Supaya menjadi motivasi untuk mereka, gitu. Apresiasi itu juga penting, gitu ya. Tapi juga bukan berarti gini, apresiasi itu ketika proporsinya pas atau momennya pas, orangnya pas itu bisa meningkatkan atau bahkan membangkitkan motivasi dia untuk jadi lebih baik lagi. Jangan apresiasi itu diberikan pada yang misalnya effortnya baru sedikit gitu ya, nggak juga gitu ya, beda. Jadi berikanlah kepada mereka-mereka yang memang sudah terbukti gitu, sudah ada pembuktiannya. Dari luar bisa untuk pengembangan kebijakan, bisa bantuan teknis. Kalau tadi teman-teman bicara masalah Bandung Wangi ya, pengembangan kebijakan misalnya bagaimana supaya Bandung Wangi itu dilembagakan. Jadi punya betul-betul dasar hukum, jadi harus apa namanya tercatat di notaris sehingga punya nomor badan hukumnya itu ada gitu ya. Sehingga tercatat secara legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Didampingi cara sampai di situ. Atau misalnya kalau kita bicara di dalam tahap perluasan, maka itu masuk pada perluasan secara kualitatif. Kita mengupgrade skill orang, mengupgrade wawasannya, bagaimana di Bandung Wangi itu diperkenalkan di komunitas LSM-LSM atau NGO, semua institusi yang concern untuk masalah HIV/AIDS, dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk presentasi, kesempatan kepada mereka untuk bisa mempresentasikan hasil karyanya gitu ya, sehingga mereka akan merasa bahwa apa yang dia capai selama ini gitu ya dari semua proses yang dia lakukan itu merasa dihargai dan orang perlu untuk merasa dihargai gitu ya, diapresiasi dengan keberhasilannya itu dan memang mereka pantas untuk diapresiasi gitu. Kalau kita lihat tadi kan Bandung Wangi itu membutuhkan waktu
9 tahun ya teman-teman ya sampai mereka dia punya badan hukum tadi. Oke. Nah, bagaimana peran petugas gitu ya? Kalau misalnya kamu melakukan kegiatan pemberdayaan atau program-program pemberdayaan, kan bagaimana kamu bisa mendorong masyarakat untuk bisa mencapai kemampuan mereka, kemampuan tersebut untuk upaya yang berkelanjutan ya. Visinya itu kan kalau pemberdayaan, berarti kalau pemberdayaan itu indikator keberhasilannya adalah sustain atau berkelanjutan. Tadi sudah disinggung tidak hit and run gitu ya. Tidak sebuah kegiatan yang insidental, hari ini melakukan penyuluhan, hari ini melakukan pelatihan, dan kita menganggap itu sudah bagian dari pemberdayaan. Betul. Tapi apakah pemberdayaan itu berhasil atau tidak, indikatornya adalah apakah program tersebut menjadi sustain atau tidak. Dan bersifat kemitraan. Ya, jadi interaksi kita dengan masyarakat itu adalah sebagai mitra. Sebagai mitra dalam berinteraksi itu berarti bukan pada komunikasi yang top down, bukan komunikasi yang bosi, bukan komunikasi yang sifatnya hanya instruktif, tapi komunikasi di mana komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok yang saling mendengarkan pendapat, saling menghargai satu sama lain gitu ya, saling memberikan kesempatan satu sama lain untuk bicara, dan pendapatnya, semua pendapat yang disampaikan oleh semua elemen yang ada di masyarakat kita hargai, dan semua pendapat itu adalah pendapat yang penting. Kita sebagai mitra, kalau sebagai mitra kerja itu berarti ada kesetaraan, ada keterbukaan satu dengan yang lainnya, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Berapa sih dana yang dibutuhkan misalnya untuk misalnya untuk mengatasi masalah diare, mereka butuh misalnya sumber air bersih. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk sumber air bersih, gitu ya? Budgetnya berapa, untuk item apa saja, itu harus ada akuntabilitas, harus ada keterbukaan. Beli pompanya itu berapa sih, gitu ya? Beli pipanya itu berapa sih? Atau beli semennya itu berapa sih, gitu ya? Jadi nggak hanya secara budget nanti, oh ya kita butuh 100 juta nih Bu Tiara gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kamu juga punya tanggung jawab untuk membuka gitu ya. Jadi apakah betul habisnya itu 100 juta atau enggak? Penggunaan dana itu untuk apa? Buktinya apa? Itu perlu sekali dalam kemitraan. Supaya apa? Supaya semua orang yang terlibat dalam kemitraan itu, semua orang yang terlibat dalam pemberdayaan itu saling percaya kan. Bisa saling percaya gitu. Kepercayaan itu gimana? Kepercayaan itu kan tidak bisa hanya kepercayaan itu kan juga butuh pembuktian ya, teman-teman ya. Orang tuh bisa dipercaya atau enggak kan dari apakah yang dia sampaikan itu sesuai atau enggak gitu ya. Dan juga bisa menutup potensi korupsi. Itu. Itu itu yang disebut dengan akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu adalah keterbukaan. Oke. Dan kita juga harus menyadari bahwa kesehatan itu adalah hak asasi masyarakat. Hak asasi setiap kita. Selama kamu menjadi warga negara Indonesia, mau itu kamu, mau itu masyarakat gitu ya, mau masyarakat dari berbagai berbagai strata ekonomi kah, atau dari strata pendidikannya kah, atau desa dan kota dan sebagainya gitu ya. Semua harusnya memiliki hak sehat yang sama. Karena kesehatan itu adalah human right. Kesehatan itu adalah hak asasi gitu, yang harus dipenuhi oleh petugas kesehatan, oleh pemerintah yang memiliki kewajiban untuk supaya warganya itu menjadi warga yang sehat. Karena itu adalah hak asasi kita yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tadi sudah dijelaskan alur pemberdayaan ya kayaknya oleh kelompok presentan, mulai dari partisipasi,
meningkatkan kapasitas. Kalau peningkatan kapasitas ini kan yang disebut dengan di pentahapan PPM itu ada persiapan petugas, ada persiapan sosial, ada perencanaan dan pelaksanaan. Mungkin bagian dari pelaksanaan itu misalnya kamu memberikan pelatihan, kamu memberikan penyuluhan, dan jangan lupa pelatihan itu tidak hanya untuk meningkatkan skillnya, tapi bagaimana proses di dalam pelatihan itu adalah proses pemberdayaan lagi-lagi gitu ya. Proses pemberdayaan, dijelasin kenapa sih mereka butuh ilmu itu, kenapa mereka butuh untuk punya kemampuan tersebut, gunanya apa untuk mereka, dijelaskan. Kemudian ada pendampingan gitu ya. Kemudian jangan lupa didampingi, dilihat, jangan ditinggal setelah dikasih pelatihan, dikasih ilmu gitu ya. Seringkali yang terjadi adalah ditinggal gitu ya. Ya udah, kan sudah saya kasih pelatihan, berikutnya implementasi mandiri Bu gitu ya. Berikutnya implementasi mandiri. Nah, implementasi mandiri itu bukan berarti kamu nggak pantau, bukan berarti kamu nggak memantau perkembangan mereka. Mereka punya masalah atau enggak. Kalau mereka punya masalah gitu ya, maka mereka perlu tahu, saya kalau punya masalah tuh saya konsulnya ke siapa, ngadunya ke siapa, supaya saya bisa cari solusi. Ini yang pendampingan ini yang menjadi akhirnya PR untuk program Desa Siaga ya. Program Desa Siaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Kemenkes pada saat itu gitu ya, yang Ibu Kemenkes Ibu Siti Fadilah, yang ambisinya itu adalah setiap desa itu dijadikan desa siaga. Kalau di kota itu ada yang namanya kampung siaga dan sebagainya. Nama-namanya itu bisa ada kampung, ada desa, ada kelurahan dan sebagainya. Konsepnya itu adalah konsep pemberdayaan, gitu ya, di mana salah satu program dari desa siaga itu ada struktur kepengurusan desa siaga. Ada kepala desa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, ada ambulan desa, ada dana desa, dan sebagainya. Yang filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sudah dibentuk strukturnya, sudah ada ambulan desanya, sudah disiapkan semua elemennya, mereka sudah mempersiapkan diri gitu ya. Nah, PR-nya pada pelaksanaannya gitu ya, akhirnya ketika ada masalah, ketika ada pihak yang tidak mematuhi misalnya untuk kesepakatan desa siaga gitu ya, mereka kebingungan. Desa siaga ini sebenarnya di bawahnya Dinkes atau di bawahnya kecamatan gitu ya. Kalau mereka punya masalah, saya mesti kemana nih? Ketua desa siaganya. Ini yang menjadi masalah di kemudian hari, gitu ya, kebingungan. Jadi nggak ada tuh proses pendampingan. Nggak ada pendampingan, apalagi sampai ke pelembagaan ya, apalagi sampai keberlanjutan. Sehingga akhirnya banyaklah desa-desa siaga yang hanya tinggal nama ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau kita mau memberdayakan, maka kita juga harus siap dengan pertanyaan ini. Ini harus kita jawab secara jujur ya pada diri kita sendiri. Mau nggak kita memposisikan diri bukan sebagai atasan, tapi sebagai mitra kerja masyarakat. Kita seringkali berhadapan dengan entah diri kita sendiri atau dengan kolega-kolega petugas kesehatan gitu ya, atau itu bukan hanya orang puskesmas ya. Semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, itulah yang dimaksud dengan petugas kesehatan di sini. Mau nggak kamu bermitra dengan masyarakat yang menurut kita atau menurut di mata kita itu memiliki pendidikan yang rendah, yang susah dibilangin. Kamu akan bertemu dengan ibu-ibu yang ngeyelnya, nauzubillah gitu ya, ngeyelnya minta ampun misalnya dia nggak mau membawa anaknya atau dia tidak mau melahirkan dengan petugas kesehatan, nggak mau melahirkan dengan nakes gitu ya, tenaga kesehatan karena dia lebih percaya dengan dukun paraji. Atau misalnya kamu akan mau nggak kamu berhadapan dengan orang gitu ya, yang masih memiliki stigma yang tinggi mengenai, misalnya kalau misalnya ada warganya yang terkena HIV/AIDS, kemudian dia menolak gitu ya, warga itu tinggal di tengah masyarakat situ, gitu ya. Tentu kan tidak mudah ya menjadi mitra
memposisikan diri kita sebagai mitra juga perlu dipersiapkan secara mental. Tidak, kalau misalnya nanti pendekatannya adalah pendekatan direktif, boleh di awal, tapi bagaimana pendekatan direktif itu tidak memposisikan kita atau membuat kita memposisikan diri kita itu sebagai atasan dari masyarakat, gitu ya. Tapi menjadikan masyarakat tuh mitra, teman bareng, sebagaimana kamu mengerjakan PPT itu kan kamu sebagai mitra ya antar teman kamu. Nah, biasanya itu berhadapan juga dengan ego apa ya? Ego jabatan ya, teman-teman ya. Bagaimana melimpahkan wewenang masyarakat sebagai pelaku utama, di mana petugasnya itu untuk mendampingi masyarakat. Maka petugas juga perlu punya keterampilan bekerja sebagai mitra kerja masyarakat. Ya, jadi di pemberdayaan masyarakat, konsep piring terbang kita yang bicara, kamu harus tahu bagaimana karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kita. Bagaimana masyarakat itu punya kecepatan berapa sih gitu ya. Kan kita bicara masyarakat karakter yang mana gitu ya. Pada karakteristik yang mana. Kalau intervensi kamu terlalu canggih bisa mental. Kalau intervensi kamu terlalu sederhana juga bisa mental. Gitu ya. Bagaimana kamu masuk pada masyarakat tersebut. Kemudian kamu bisa kasih pemicu dari luar. Atau kamu bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat. Melalui proses pengalaman belajar mulai dari boleh yang required, tapi bagaimana yang required itu mulai bertransisi menjadi recommended, mulai bertransisi menjadi self-directed. Menuju pada self-directed action pada masyarakat yang mandiri, pada masyarakat yang berdaya. Itu boleh dengan pendekatan direktif dan bertransisi pada pendekatan yang non-direktif. Karena kembali lagi ya, yang menjadi tugas pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa, dan pemberdayaan itu, di mana dalam pemberdayaan itu ada program promosi kesehatannya untuk meningkatkan kesehatan, kita perlu sekali teman-teman harus ingat di luar kepala mengenai five level of prevention ya, 5 tingkat pencegahan, tergantung sasaran kamu. Apakah cukup di promosi kesehatan, apakah harus di perlindungan khusus, ataukah di pembatasan kecacatan, pada diagnosis ini pengobatan segera, atau pada tahap rehabilitasi. Yang manapun pada tingkat pencegahan itu, ketika kamu komunikasi dengan masyarakat, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, maka yang harus kita ingat adalah bagaimana kamu mencerdaskan. Mencerdaskan itu tidak hanya memberitahu, tapi bagaimana sasaran kita itu menjadi cerdas, menjadi paham, nggak hanya tahu, tapi juga paham bagaimana cara dia memahami masalahnya, bagaimana merasa masalahnya, potensi apa yang mereka miliki dan sebagainya. Jadi dicerdaskan masyarakat itu, gitu ya, dengan diberikan informasi yang lengkap, informasi yang benar, untuk mencapai pembangunan kesehatan kita, gitu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ini kan tujuan pembangunan kesehatan kita. Ya nggak, di pasal 3, meningkatkan kesadaran. Tadi ya, mencerdaskan itu meningkatkan kesadaran kan, awareness. Kemudian dari kesadaran jadi kemauan, dan jangan lupa gitu ya, bagaimana supaya mereka juga mampu untuk hidup sehatnya. Jadi sadar dan mau, tapi nggak mampu, nggak juga bisa meningkatkan derajat kesehatan ya. Jadi kemampuan itu melalui apa? Supaya mereka mampu, ya melalui kegiatan pemberdayaan. Jadi kalau kita baca atau belajar dari proses pemberdayaan, dari proses pembentukan Bandung-Wangi ya, melalui strategi pemberdayaan, itu adalah proses yang panjang. Kalau dimulai dari tahun 91 sampai tahun 99, maka membutuhkan waktu 8 tahun ya, sampai di pelembagaan dan masih eksis sampai dengan sekarang.
Saya pikir saya nggak perlu terlalu detail ya, teman-teman harus baca di dalam modulnya atau tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok presentan ya mengenai detail untuk prosesnya. Dan itu bisa menjadi inspirasi kita ya, bisa menjadi wawasan kita ya bagaimana memberikan ide-ide inspirasi untuk sampai mereka ke pelembagaan itu seperti apa sih. Kalau tadi bicara bantuan dari luar, maka bantuan dari luar yang dilakukan oleh YKB adalah dengan menghubungkan dengan memanfaatkan jaringan misalnya gitu. Nah, ini kan contoh-contoh yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Buana ya dengan melakukan pemberdayaan. Itu ada Bandung Wangi, selain Bandung Wangi itu juga ada Yayasan Anak dan Perempuan. Kemudian yang ketiga itu adalah ada Yayasan Kusuma Bongas. Jadi ketiga ini semuanya melalui proses pemberdayaan yang tidak sebentar dan tidak mudah tentunya gitu ya. Dan kita lihat sustainability-nya sampai dengan hari ini. Bahkan mereka bisa run atau mengoperasionalkan sendiri tuh masyarakatnya pada akhirnya ya. Jadi kan ini sebagai salah satu indikator bahwa mereka tidak tergantung dengan YKB. Ada YKB, mereka jalan, tidak ada YKB, mereka juga bisa beroperasional atau bisa menjalankan sendiri yayasan atau lembaga. Kalau kelompok yang marginal saja atau terpinggirkan atau memiliki beban stigma yang tinggi saja, ternyata sudah dibuktikan berhasil gitu ya untuk diberdayakan dengan pendampingan yang berkelanjutan gitu kan, apalagi pada kelompok masyarakat yang normal. Harusnya punya peluang, punya potensi yang lebih besar lagi untuk bisa diberdayakan. Jadi pada kelompok marginal itu kan sebenarnya kelompok yang susah ya teman-teman ya. Gak mudah loh meyakinkan pekerja seksual itu untuk ikut dalam pelatihan, untuk kemudian mereka jadi kader, sampai mereka memberikan pelatihan pada teman-teman pekerja seksual yang lain itu kan tidak mudah loh. Gak mudah loh kita meyakinkan seorang PSK itu untuk tidak melayani klien kan gitu ya pada akhirnya. Atau tidak mudah membuat mereka meyakinkan mereka supaya mereka tetap menggunakan kondom ketika melayani kliennya dan sebagainya. Ini kan kita bicara pada kelompok marginal. Kita bicara pada orang-orang dengan karakteristik khusus gitu ya, pada karakteristik yang spesial gitu ya. Bagaimana meyakinkan mereka. Nggak mudah loh bagaimana banyak kebijakan ketika lokalisasi itu mau ditutup. Saya ingat betul tuh di Surabaya itu kan ada lokalisasi Gang Doli ya, kalau teman-teman ingat ya. Itu kan bagaimana Ibu Risma mengalami pro dan kontra ya. Kalau misalnya mereka ditutup, apakah kita, saya ingat betul dibilang, apakah kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka? Apakah saya bisa memberikan si ibu ini penghasilan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Kita sebagai pemerintah bisa atau enggak? Jadi kita tuh jangan asal menutup saja, dia bilang gitu. Gitu ya. Jadi bukan berarti menjustifikasi. Tapi pada kelompok marginal memang treatmentnya itu perlu kekhususan ya teman-teman ya. Harus berbagai sisi gitu ya. Tidak bisa hanya ya udah ini kan ilegal ya, ini kan melanggar hukum gitu ya. Kalau gitu ditutup saja. Nah, kalau ditutup aja itu kan sebenarnya akan melahirkan masalah yang lain gitu ya. Akan melahirkan masalah yang lain. Makanya tidak mudah meyakinkan seorang, apalagi melainkan kelompok PSK gitu ya, untuk bisa terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Tapi kan bagaimana Yayasan Kusuma Buana ini akhirnya bisa membuktikan bahwa pada sasaran kelompok yang marginal, ketika pendampingan itu intens, ketika pelatihan yang diberikan itu sesuai, gitu ya, ketika pendekatan yang dilakukan itu sesuai, gitu ya, maka ini berhasil. Maka ini menjadi suatu program yang sustain. Sampai akhirnya berbadan hukum dan berkelanjutan. Memang caranya ya ada dua pilihan ya, the right way atau the easy way gitu ya. Kadang-kadang the right way itu the most difficult way gitu ya. The right way itu selalu dengan konsekuensi ya, teman-teman ya. The right way itu
mudah diucapkan melalui mulut kita gitu ya, tapi sulit untuk dilakukan ya karena butuh komitmen, konsistensi, kerja keras gitu ya. Ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Sementara the easy ways gitu ya, the easy ways itu memang mudah ya. Paling mudah kalau misalnya dengan cara direktif, dengan cara yang required ya kan. Paling mudah untuk mengubah perilaku itu dengan mau dipaksa, mau diberikan reward gitu ya. Bagaimana memaksa orang itu untuk berubah gitu ya. Jadi perubahan itu karena pemaksaan, karena koersif ya, karena apalagi yang koersif ya, dengan ancaman kah, dengan kekerasan dan sebagainya. Itu the easiest ways. The easy way dalam artian perubahan itu akan cepat terjadi. Tapi tadi ya, lagi-lagi itu tidak sustain. Malah yang ada masyarakat menjadi trauma, yang ada masyarakat semakin tergantung, yang ada jangankan kita pada visi mencerdaskan ya, sampai dia tahu aja kenapa dia harus berubah juga mungkin dia nggak tahu ya. Ya udah kalau saya disuruh A ya A gitu ya. Kalau saya suruh B ya B gitu ya. Kenapa saya harus A? Kenapa saya harus B? Saya nggak tahu tuh karena saya disuruh gitu ya. Nah ini kan lebih celaka lagi ya gitu. Jadi pada persyaratan untuk pemberdayaan itu bagaimana komitmen pada kebijakan. Kita nggak bisa kalau ngomongin pemberdayaan itu jangan hanya kita berpikir bergerak pada masyarakat sasaran kita, tapi juga pada stakeholdernya, gitu ya. Bagaimana kita juga melakukan advokasi juga pada stakeholdernya untuk meminta komitmen kebijakan, kemudian mempersiapkan providernya, mempersiapkan petugasnya, pembekalan, pendampingan, kemudian bagaimana supaya sasaran kita berpartisipasi terhadap kegiatan kita, mulai kita melakukan pendelegasian wewenang, pembinaan berkelanjutan, kemudian jangan lupa juga harus dipantau, tetap harus dipantau dan dievaluasi. Harus kamu betul-betul memastikan bahwa mereka sudah bisa berjalan pelan-pelan sendiri gitu, ya. Nah, monitoring dan supervisi, nah supaya mereka loyal, supaya mereka berkelanjutan, supaya mereka tetap mau terlibat, maka dibuatlah jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah reward system. Diberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak hanya berupa material, apresiasi itu bisa juga dalam bentuk imaterial. Ya, menghargai sampai pencapaian mereka, keberhasilan mereka itu perlu kita apresiasi, perlu kita hargai. Sampai pelembagaan ya, kenapa perlu dilembagakan? Karena visi kita adalah berkelanjutan ya. Supaya sustain. Kembali lagi ya bahwa pada poin kedua, petugas harus menyadari bahwa kelompok dampingan, penyuluh dan kader adalah mitra kerja ya. Lagi-lagi bukan bawahan tapi sebagai mitra. Kalau sebagai mitra tuh kita harus menyesuaikan gestur kita, komunikasi kita, bahasa yang kita gunakan, interaksi kita itu adalah interaksi mitra ya. Interaksi partnership, bukan atasan bawahan, bukan instruksi gitu. Sifatnya adalah fasilitatif ya, bukan instruktif. Dan poin yang sering kali tidak dilakukan atau miss adalah pemantauan, supervisi. Pemantauan dan supervisi ini sangat penting ya, teman-teman ya. Monitoring dan evaluasi itu sangat penting untuk dilakukan sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan tahap perluasan. Pembekalan dan dukungan teknis itu juga perlu ya. Pendelegasian wewenang. Tadi sudah dibahas. Jangan sampai kegiatan itu menjadi kegiatan yang hit dan run ya, hit and run saja. Ini reward system berbentuk badan hukum atau sertifikasi, piagam penghargaan. Jadi pemberdayaan masyarakat itu tentu bisa disimpulkan bukan dari hasil yang instan. Itu adalah dari proses yang panjang.
Tapi proses yang panjang itu pada akhirnya akan melahirkan sebuah output atau sebuah outcome bahkan gitu ya di masa mendatang, di masa-masa mendatang yang sustainability, kita bisa move on pada masalah yang lain. Kalau dari sisi kita sebagai petugas, mereka mereka bisa bekerja secara sendiri gitu ya pada masyarakat yang mandiri gitu ya. Bahkan mereka bisa melatih atau menularkan itu kepada masyarakat lain berkelanjutan. Nah, ini sudah dibahas di minggu lalu ya. Think big-nya itu setiap kali kita membuat program pemberdayaan itu, kamu harus berpikir sudah sampai pada fase sustainability-nya nanti seperti apa. Bagaimana supaya keberlanjutan itu, sustainability itu menjadi hal yang mungkin terjadi, yang akan terjadi. Maka kamu harus melibatkan siapa aja. Untuk menuju ke sana, apa yang harus kamu lakukan. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, dan sustain. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh raise hand. Halo? Are you there? Oke, saya pengen dengar pendapat kalian. Coba Aisyah Rizky Iqbal.